Review Ren Syamsuddin, NIM 18081101081, semester 4, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya hukum-hukum moral. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Pentingnya etika administrasi negara adalah masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan atau concern yang sangat besar karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya tetapi masyarakat banyak. Di samping itu, tumbuh keprihatinan bukan saja terhadap individu-individu para birokrat tetapi juga terhadap organisasi sebagai sebuah sistem yang cenderung bertambah besar dan bertambah luas kewenangannya, yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai. Dari segi materi atau isi, administrasi publik berarti melakukan kebijakan publik, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat umum. Aktivitas politik dari birokrat tampak dari adanya keleluasaan bertindak atau diskresi administratif yang dimilikinya. Saat ini saya akan membahas sesuai dengan judul ini, yaitu pentingnya hukum-hukum moral. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitan dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, hukum adat. Sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok, sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang. Maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Yang kedua adalah hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ada dua jenis undang-undang, yakni dalam arti material, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara, dan dalam arti formal, setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Yang ketiga adalah hukum jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Dan yang keempat adalah hukum traktat,
yaitu perjanjian yang dicabut oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan. Yang kelima adalah hukum doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukum juga memberi petunjuk sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum juga mempunyai sifat memaksa, dan hukum mempunyai daya mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai ciri sifat daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan. Ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini, hukum menjadi alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mores, manner, mort, atau manners. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin dan tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Pertama, mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Dan yang ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Berkaitan dengan kodrat, Thomas Aquinas memandang manusia sebagai manusia bebas atau makhluk yang bebas mengarahkan dirinya sendiri. Akan tetapi di dalam realitas bermasyarakat, manusia berhadapan dengan peraturan. Manusia hidup dengan bebas tetapi dibatasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, hukum moral sangat vital bagi manusia. Merupakan suatu hal yang mendasar bagi manusia untuk kelestarian peradaban manusia. Kesadaran akan moral mutlak diperlukan. Perkembangan iptek membuat interaksi individu sangat kompleks. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional, bersifat tanpa pamrih dan netral. Pada intinya, manusia selalu berusaha menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nuraninya. Perbuatan bermoral sangat rasional jika dikaitkan dengan prinsip bahwa manusia selalu berusaha menghindari perbuatan buruk bertentangan dengan hati nuraninya. Baiklah, itulah pembahasan tentang pentingnya hukum-hukum moral. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian.
Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata di dalam video ini. Terima kasih. Nah.